Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Anak-anak, saat ini Pak Guru merekam pembelajaran pada pukul 9:23 malam. Mungkin kalian sebagian sudah tidur. Dan tapi Pak Guru berusaha menyiapkan materi buat kalian semuanya yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu bab terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Dia ini adalah Dia Allah. Dalam kurung optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di buku LKS kamu mungkin bab 2. Setelah bab yang pertama kemarin kita belajar ilmu tajwid, insya Allah kalian berusaha untuk memahami sendiri dan paham pertemuan yang akan datang pada hari Rabu. Insya Allah diadakan ulangan harian. Bahannya adalah ilmu tajwid itu, yaitu mat tabi'i, kemudian mat wajib, dan mat jaiz. Ingat itu ya, adakan penilaian harian. Semuanya harus mengikuti karena akan digunakan mengisi nilai rapot. Baiklah anak-anakku semuanya, pada bab berikutnya ini kita akan mempelajari surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 10. Jadi tidak semua kita pelajari, akan tapi hanya ayat 1 sampai dengan 10. Nah, di antara kalian adakah yang sudah hafal surat Al-Balad? Ya, barangkali sudah ada yang hafal, akan lebih mudah lagi untuk menjelaskan. Bagi yang belum hafal, berusaha untuk menghafalkan walaupun hanya 10 ayat. Khusus untuk pelajaran bab yang kedua ini. Baik, Pak Guru akan membacakan, kemudian menerjemahkan, ya. Kemudian menjelaskan, ya, kalian perhatikan ayat demi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlak malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Baik, akan Pak Guru terjemahkan. Ya. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka
bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Baik, itu anak-anak semuanya. Ya, kalian bisa membaca berulang-ulang, diterjemahkan ayat demi ayatnya. Ya. Kita mulai dengan penjelasannya. Dari ayat yang pertama, bagaimana bunyinya? La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu Mekah. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Mekah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya. Sekali lagi, kota Mekah itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Nah, karena itu disebut makhluk. Nah, pada ayat yang pertama ini Allah bersumpah dengan makhluknya agar kita memperhatikan benar-benar apa yang digunakan untuk bersumpah itu, yaitu memperhatikan kota Mekah. Ayat yang kedua, wa anta hilum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, yaitu Nabi kita ya. Nabi kita, Nabi Muhammad, diperbolehkan bagimu melakukan peperangan di dalamnya. Ya, Qatadah mengatakan maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Jadi sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ya, yang akan digunakan sebagai tempat tinggal Nabi Muhammad. Kemudian sebagai tempat untuk berdakwah Nabi kita. Ya. Nah, makna dari apa yang dikatakan oleh mereka sehubungan dengan ini memang telah disebutkan dalam hadis yang telah disepakati kesahihannya. Apa itu? Ini hadisnya. Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya kota ini telah diharamkan, disucikan oleh Allah di hari Dia menciptakan langit dan bumi. Ya, ini kota Mekah yang kita bicarakan ini. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka kota ini menjadi kota yang suci karena disucikan oleh Allah sampai hari kiamat nanti. La yu'adadu sajaruhu wa la yuhtala khalahu. Pepohonannya tidak boleh ditebang dan tetumbuhannya tidak boleh dicabuti. Wa innama ukhilat li sa'atan min naharin. Dan sesungguhnya kota ini dihalalkan bagiku hanya dalam sesaat dari siang hari. Wa qad 'adat hurmatuhal yauma. Kemudian kesuciannya kembali lagi di hari ini. Ya. Ka hurmatiha bil amsi. Ala fal yuballigh syahidul ghaib. Kemudian ya, sebagaimana kesuciannya di hari sebelumnya, ingatlah, adalah orang yang hadir menyampaikan berita ini kepada orang yang tidak hadir. Nah, ini hadis yang membicarakan ya, kesucian kota Mekah. Ya.
Ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walada, dan demi bapak dan anaknya, bahwa mana yang dimaksud adalah umum mencakup orang tua dan anaknya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Itulah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lain-lain menyatakan bahwa kami Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dan tegak, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin, bahwa manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, telah diriwayatkan pula melalui jalur Abu Maudud, yakni mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan dari perkara dunianya dan suatu urusan dari perkara akhiratnya. Dan menurut riwayat yang lain disebutkan mengalami kesusahan hidup di dunia dan kesusahan di akhirat. Ayat yang kelima, ayahsabu allayhi yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi menurut Ibnu Adam mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini, dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya. Nah, baik, sampai ayat 5 ini dulu anak-anak. Guru sudah batuk-batuk, maaf ya. Insyaallah besok yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.